Bukan potongan klip itu. Di video itu dia bilang, ketika kita berada di puncak, so what's up man, ketemu lagi kita men. Saya Ronald, udah lama kali nih nggak buat video-video ngebacot seperti ini. Jadi di kali ini nggak ada sih hal penting yang mau disampaikan atau apa, cuman mau reaksi aja nih si the father of YouTube tiba-tiba saja mengumumkan dirinya berhenti bermain media sosial, dan yang saya fokuskan di sini podcastnya sih. Podcastnya itu kan di YouTube, berhubung saya sedang belajar nge-YouTube dan beliau sudah pensiun. Jadi kalau kita lihat di mana-mana tuh beberapa hari ini heboh sekali tuh si Deddy Corbuzier pemberitaannya, ya kan. Coba kita ketik di Google namanya aja nih. Deddy Corbuzier, langsung keluar. Deddy Corbuzier pamit dari istirahat podcast medsos. Deddy Corbuzier raup segini dari YouTube, dapat 5 juta dari podcast Ivan Gunawan. Aldi Taher bandingkan dengan Deddy Corbuzier. Denny Darko bongkar alasan Deddy Corbuzier berhenti podcast, umumkan mundur dari medsos dan podcast Deddy Corbuzier, ada beberapa alasan. Singkap misteri vakumnya Deddy Corbuzier dari media sosial. Banyak sekali nih, lagi. Terus saja nih, banyak sekali nih. Tapi saya ini termasuk followersnya. Dibilang followers sih nggak juga sih, saya nggak terlalu ngikutin. Tapi salah satu orang yang mempengaruhi saya sampai saya membuat channel YouTube tuh yang nggak lain pasti Deddy Corbuzier. Saya ngikutin Deddy Corbuzier tuh dari YouTube-nya yang video awal-awal sekali itu 2017, 2018. Jadi saya teringat tuh, wah lamanya sekali udah video dia nih kan, banyak sekali. Capek kita kalau mau lihat satu-satu. Banyak sekali, banyak kita nggak bisa lihat. Jadi yang mau saya katakan tuh, ingat dengan perkataan Deddy di beberapa tahun lalu waktu YouTube belum seperti sekarang. Jadi dia itu tuh senang sekali mempelajari hal baru, hal-hal yang unik, hal-hal yang memang ada nilainya. Deddy Corbuzier pernah bilang, saya tadi udah coba cari videonya tapi nggak nemu, terlalu banyak sekali karya dia, jadi susah saya untuk menemukan potongan klip itu. Di video itu dia bilang, ketika kita berada di puncak karir kita, itu adalah saat terbaik untuk kita berhenti melakukan hal itu. Itulah yang dia bilang di video itu. Itu ada, dan saya yakin itu ada videonya karena itu memang keluar dari mulut dia. Dia bilang seperti itu. Dulu kan kita tahu Deddy Corbuzier ini
dia mendapatkan gelar master kan. Masternya itu kan kalau nggak salah saya itu dari uh, kegiatan sulap beliau dulu kan. Jadi dia ketika dia mendapatkan the best mentalist in the world kalau nggak salah ya, di dunia ya, itu dia berhenti dan dia menjadi pembawa acara televisi yang di Indonesia itu acara yang cukup ngetop juga kan, hitam putih itu kan, menghasilkan banyak karya dan ya fenomenal. Dia menghasilkan, dia dapat mengundang banyak narasumber yang menginspirasi. Lalu dia beralih ke YouTube. Di YouTube pun tidak perlu waktu lama dia berhasil menaikkan subscribernya ya kan, menaikkan viewsnya, karena memang dia udah orang yang berpengaruh memang di Indonesia, nggak bisa dipungkiri lagi itu. Jadi awal-awal itu memang dia collab kan, dia artis, dia bisa dapat jalur itu, walaupun jalur itu nggak sepenuhnya bisa menaikkan viewers kita. Kita sendirinya itu harus punya something lah, sesuatu. Kayak channel saya ini nggak berkembang, saya tahu, tapi saya tidak melakukan hal-hal lebih untuk menaikkan view saya. Ya saya sudah senang bisa berkarya, buat video, walaupun view-nya sedikit ya, tapi biarlah, saya senang menghasilkan karya video walaupun gak ada yang nonton ataupun teman-teman saya atau apa ya, intinya saya senang menghasilkan sesuatu. Setelah dia collab dengan Reza Arab itu, memang beberapa pendapat saya bicara dengan teman-teman saya di kedai kopi atau dengan salah seorang teman-teman yang cukup mengamati YouTube, dia bilang channelnya ini naik ya berdasarkan collab tadi. Ya memang itu benar. Beberapa orang mengatakan cara terbaik untuk menaikkan view itu dengan collab. Memang semua kalau ada kesempatan pasti collab memang, karena itu efeknya luar biasa sekali. Setelah itu dia menghasilkan karya yang memang berbeda dari yang lain. Dia buat video yang, karena memang dianya ini cerdas, dia bisa menghasilkan perkataan-perkataan tuh ya, memang Deddy Corbuzier itu orang yang berbeda. Sebab itulah dia bisa menghasilkan hal-hal yang memang menarik, merubah seseorang atau memberikan inspirasi. Atau di dunia modern ini dia sangat mengerti sekali tentang beberapa perilaku yang sehari-hari itu terjadi, berpengaruh atau tidak berpengaruh, atau banyaklah dia dapat mengundang menteri-menteri, bahkan gubernur dipanggil dia bro, itu si gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dan podcastnya itu kan jadi salah satu podcast terbanyak viewsnya, dengan durasi yang sangat panjang, bisa sejam, itu viewersnya bisa 1 juta. Viewernya podcast beliau waktu sama almarhum Syekh Ali Jaber itu sampai 20 juta kalau nggak salah viewsnya. Wah, itu angka yang fantastis sekali, itu nggak sembarang orang bisa lakukan hal seperti itu. Jadi memang Deddy Corbuzier ini orang yang luar biasa. Beliau senang mempelajari hal-hal baru. Kalau kalian memang smart people, atau smart people perkataan untuk Om Deddy kepada fansnya, saya katakan jangan khawatir, karena beliau nggak berhenti. Deddy Corbuzier itu nggak berhenti. Deddy Corbuzier itu nggak akan berhenti menghasilkan sesuatu yang kita akan katakan wow. Ya memang dia orangnya wow. Kita tinggal tunggu saja apa yang akan dilakukan setelah ini. Mungkin mau jualan sampo atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas bakalan ada hal baru lagi yang akan terjadi. Ini kan hal yang sama seperti ia lakukan pada saat ia menjadi pesulap kan, menjadi pesulap, menjadi nomor 1 atau apalah, sampai dapat gelar master dan ia berhenti. Sampai sekarang dia mempunyai gelar itu. Mungkin hal itu juga yang ingin
ia lakukan di YouTube ini. Ya, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ya, mungkin segitu ya video bacot saya hari ini atau kali ini. Saya Ronald, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.